Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Partai politik yang masih dalam kabinetnya Presiden Jokowi, tetapi kemudian mengusung perubahan, yaitu bersama PKS dan Demokrat. Satu sisi masih dalam pemerintahan, tetapi satu sisi yang lain mengusung perubahan. Apa yang Bapak lihat dari Ketua Umum Nasdem? Apakah memilih Anies Baswedan itu sebuah kalkulasi politik yang sebenarnya valid? Well, pasti berani. Apa valid atau enggak is a question mark. Berani, yang jelas berani. Beraninya pasti, you know? Tetapi whether that is a good decision on his side, you know, to win is a question mark. Kenapa menurut Bapak yang mengusung perubahan itu sulit menang? Apakah menurut Bapak memang sulit untuk? Oh, ini tidak ada urusan dengan sulit atau tidak sulitnya, Bu. Pokoknya there is a bias, and if that is going to be implemented, no chance. Apa yang mereka bisa dilakukan hanya untuk mendapatkan dua nama? Bukankah masih ada 3 partai lagi yang berkoalisi untuk bakal calon Presiden Anies Baswedan? The power is so powerful, so that you cannot imagine bahwa mereka tidak bisa cegah itu. Kalau menurut saya. So, Yusuf Wanandi malam hari ini mengatakan nanti pendaftaran calon presiden di KPU itu hanya akan ada 2 pasang calon presiden. Usul saya begitu, artinya pendapat saya begitu. Menurut Pak Yusuf melihat pasti arahnya ke sana, hanya akan 2 pasang calon presiden. Saya kira begitu. Yakin? Yakin, hakul yakin. Koalisi partai-partai pengusung Anies Baswedan mengusung tema perubahan. Mantan Wapres Yusuf Kala bahkan mengungkapkan kerusuhan Mei 98 jangan terulang. Ada apa di balik peringatan JK? Kita hadapi masalah ekonomi, masalah politik, masalah keamanan, dan juga masalah sosial. Apabila ini berlangsung terus akan terjadi masalah besar. Kita harus berusaha jangan terulang 90, 65, 66, 74, dan 28. Jakarta dibakar. Kita tidak mau itu. Karena sebelum itu terjadi, maka kita harus berkeadilan dalam ekonomi, berkeadilan dalam politik. Masalah sosial sekarang sudah mulai berbahaya. Ibu-ibu pakai tas bagus sudah mulai musuh masyarakat, apalagi tas Hermes. Bukan dia yang salah, suaminya yang ditangkap. Anak-anak pakai motor besar, jadi musuh masyarakat. Ada foto pejabat luar negeri berlibur, musuh masyarakat. Satu langkah lagi apabila ini tidak selesaikan keadilan, akan jadi lagi tahun 98, dan kita tidak ingin itu. Kita harus hindari itu dengan pemerataan yang adil. Jagalah negeri, mari kita jaga bersama-sama, tetapi tidak hanya menjaga, rebut kekuasaan untuk kemajuan. Pemilu itu memang merebut kekuasaan dengan demokrasi. Pak Yusuf mendengar pidato Pak JK di acara Milad PKS. Saya ingin tanya dulu, ketika kemudian Pak Yusuf mengingatkan kita kembali soal memori kolektif tentang kerusuhan, seberapa nyata kecemasan itu memang ada di depan mata? Pokoknya kalau persoalan keadilan sosial memang hal yang penting, itu betul. Tetapi bagaimana mencapainya juga penting. Jadi we cannot just do everything hanya untuk mencapai itu, dan hanya itu, sebab banyak lagi masih tuntutan rakyat yang perlu kita penuhi bersama. Tapi kalau hormat saya kepada Pak Kala, bahwa keadaan kita ini seakan-akan sudah seperti dulu di 65 dikatakan sudah mau melahirkan malapetaka ini, I doubt that. Tidak seperti itu? Tidak seperti itu. Bapak meragukan apa yang dikhawatirkan oleh Pak Yusuf Kala itu akan terjadi di masa saat ini? Ya pasti tidak sekarang. Karena ini menjadi relevan ditanyakan, karena Pak JK kan jangan sampai terulang 65, 66, 74, 98. Itu semua masa di mana 66 Pak Yusuf ada di jalan. Betul. Juga waktu itu. Itu jauh dari situasi saat ini. Situasi sekarang ini, whether you like it or not, has helped a lot to move on. Apakah ada situasi sekarang yang bisa mendorong atau menjurus ke arah situasi seperti
seperti 66, 74, 98. Tidak ada sekarang. Tidak ada faktor-faktor yang bisa mendorong ke arah itu. Tidak ada. Sekarang ini ya. Jadi Bapak sama sekali tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak JK. Keadilan sosial, yes, Bapak bilang tadi setuju. Pasti harus. Tetapi kemudian mengingatkan kita bahwa sekarang kita adalah, yang dikatakan oleh Pak JK adalah ada masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial. Dan kemudian merefer kepada apa yang terjadi pada tahun 65, 66, 74, 98. Jakarta dibakar. Itu Bapak mau sanggah itu? Sama sekali tidak setuju. Tidak setuju. Bahwa ada situasi di sini yang bisa mengarah pada kondisi seperti itu. Tidak setuju saya bahwa itu akan bisa ke arah sana pada waktu ini. Tetapi ya perbaikan-perbaikan selalu harus dalam. Itu pun benar. Namun apakah itu lantas satu-satunya soal yang kita hadapi? Pasti tidak. Dan saya kira ini justru kabinet Pak Kala ini yang dulu mulai dengan Jokowi memperbaiki keadaan di mana justru hal-hal ini dapat dicegah. Seperti kita ketahui banyak sekali hal-hal yang dulu tidak bisa kita diterima rakyat, sekarang diterima rakyat. Dan itu jasanya Jokowi dan Kala. Ya. Jadi I don't think that it is now a problem that urgently. Apakah Bapak melihat ada faktor karena Pak JK terpisah karena berbeda calonnya di 2024? Saya kira tentu ada faktor ini tersangkut di dalam penilaian beliau ini. Beda pilihan, Ya. suksesi. Ya. Sehingga Pak Yusuf apakah cukup heran mengapa ini sampai keluar dari Pak JK karena ya ini wajar dikatakan karena ini beda pilihan. Ya, saya kira begitu. Pak Yusuf, jadi sebenarnya kita ada Pak JK yang juga ikut mengusung Anies Baswedan. Ya. Ada Bu Mega yang sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Ada Surya Paloh, Ketum Partai Nasdem yang juga ikut mengusung Anies. Ada juga Pak Jokowi. Di antara nama-nama ini atau yang belum saya sebutkan, siapa menurut Pak Yusuf kingmaker yang sesungguhnya? Adalah Presiden. Jokowi. Ya. Dia yang sesungguhnya. Betul. Bukan yang lain-lain. Bukan yang lain-lain. Yang lain-lain ikut di sini di sana, tetapi the real one is Presiden Jokowi. Kalau kita melihat apa yang dikatakan Bu Mega setelah deklarasi Ganjar Pranowo, Pak Yusuf bagaimana melihat seberapa memang menawannya PDIP dengan Ganjar sehingga menawan jadi begitu banyak yang ingin bergabung berkoalisi? Ya tentu saja yang menang tentu diikutin yang banyak orang. Tetapi saya hanya karena cinta saya kepada PDIP ini ingatkan PDIP, don't get overboard. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Meskipun kamu gede sekarang, belum tentu besok kamu segede itu lagi. Jangan sombong maksudnya. Jangan sombong. Kenapa? Kenapa Bapak Yusuf melihat ada kesombongan? Ya karena as if the whole country is dependent on them alone. That is not true. Maka itu akan merugikan mereka sendiri kalau itulah yang dianggap orang. Cuman wajar kan 20% bisa mengusung sendiri partai pemenang pemilu. Ya, pemilu pemilu. Pemilu itu selalu bisa berbeda dan itu yang bisa merubah. Jadi Pak Yusuf punya catatan kritis pada PDI Perjuangan. Jangan don't go overboard as if the whole country is only dependent on you. Jangan merasa bahwa satu negeri ini hanya tergantung pada PDI Perjuangan. Betul. Jadi apa yang menurut Pak Yusuf yang kurang apa? Karena kurang merangkul, sombong atau apa? Saya nggak dapat. Apa yang bisa Bapak katakan? Terus terang saja, memang PDIP besar dan mereka tentu harus bangga untuk PDIP. Itu betul. Tetapi sudah mulai dirasakan oleh banyak orang, ini kok di PDIP ini mau apa? Seakan-akan kita semua tergantung kepada PDIP. And that is not true. Maka itu perlu jaga bagaimanapun juga. Tapi kembali ke pertanyaan saya, the real kingmaker adalah tetap Presiden Jokowi. Ya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.